Halo teman-teman, pada video ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi Arta. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Jadi, aplikasi Arta ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat keuangan harian dengan mudah. Bisa digunakan untuk sendiri atau bersama pasangan. Kemudian tidak perlu buat rumus. Jadi tinggal klik dan tinggal pakai saja. Bisa dibuka di laptop maupun HP. Oke, sebelum menjelaskan tutorial penggunaannya, kita coba overview tentang aplikasinya dulu ya. Nah, saya coba perbesar. Nah, di sini tuh ada total suami. Ini ada angka yang merupakan penjumlahan dari semua rekening dan cash yang atau e-wallet yang dimiliki oleh suami. Begitupun dengan istri juga seperti itu. Kemudian untuk detailnya ada di bawahnya ya. Cashnya itu ada berapa, mandirinya itu ada berapa, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan 10 ya, 10 rekening. Nah, untuk teman-teman nggak perlu mikir rumusnya ini ya. Kalau teman-teman mau menambahkan, misalkan di sini yang belum ada apa nih, misalkan ditambahkan bank bank BJB misalkan ya. Teman-teman tinggal menambahkan di Sitref sini ya. Di Sitref misalkan BJB. Tinggal teman-teman pilih suami aja atau istri aja atau semuanya. Misalkan ya semuanya. Kalau semuanya nanti akan muncul di sini ya, suami maupun istri. Kalau misalkan dipilihnya suami aja, nah maka yang muncul di suami aja, yang istri tidak muncul. Gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah untuk ini itu untuk kita memproyeksi anggaran yang akan kita pakai. Misalkan dalam gaji 1 bulan, buat anggaran makan berapa, buat transportasi berapa gitu ya. Dan di sini tuh dia sudah menyesuaikan per bulan gitu ya. Misalkan kita ganti di sini ganti ke bulan Februari. Nanti dia otomatis akan berubah juga. Nah, seperti ini teman-teman. Otomatis akan berubah. Nah, begitupun dengan ini. Ada kategori. Kategori ini akan didapatkan dari kalau suami dari sini ya, sheet suami. Kalau istri dari sheet istri gitu ya. Nah, kalau atas ini punyanya suami. Oh ya, kalau yang bawah ini punya istri ya. Nah, nanti total keseluruhan nanti di bawah. Oke, yang kategori kita bisa lihat kategorinya ada apa aja. Itu ada di sini. Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada saving, change, saldo awal, pasangan. Kalau pendapatan berarti memang penghasilan, pengeluaran itu yang kita kurang sehari, saving itu nabung. Nah, ini secara ringkas saja ya, nanti akan dijelaskan lebih detail cara penggunaan masing-masingnya. Untuk saving ini untuk menabung, untuk change ini bisa untuk tarik tunai atau bisa antar rekening, misalkan ke BRI, ke BCA. Nah, untuk saldo awalnya adalah kategori yang kita input ketika pertama kali kita menggunakan aplikasi ini. Kemudian ke pasangan. Kalau pasangan ini berarti bisa lintas. Jadi nanti saldonya dari suami bisa pindah ke istri atau sebaliknya dari istri bisa pindah ke suami. Lengkap dengan detailnya. Misalkan dari suami dari Mandiri nih. Dari BCA aja deh. Dari BCA terus ke Mandiri. Misalkan pindah 1 juta dari suami ke istri, dari BCA ke Mandiri. Berarti nanti di sini berubah jadi 30 juta, 30 juta 150 di sini berubah jadi 2 juta. Seperti itu ya teman-teman. Itu untuk yang ke pasangan. Itu ya penjelasan yang kategori. Nah, kategori di sini. Nah, di sini saya lebih memperlihatkan untuk kategori pengeluaran ya. Soalnya kadang kita lebih butuh yang kategori pengeluaran. Sebenarnya pengeluarannya apa aja sih? Kok kadang ngerasa oh kok banyak banget, perasaan cuma dikit gitu ya. Nah, di sini sudah terangkum ya. Jadi ada beberapa kali makan. Nah, saya ubah ke bulan Januari ya, yang sedikit lebih banyak.
Nah, di sini ada makanan, ada transportasi. Ini yang istri emang belum keisi ya, karena emang belum saya kasih datanya. Untuk data dummy ini saya baru inputkan yang suami, gitu ya. Tapi nanti sama, kalau misalkan di istri sudah ada isiannya juga nanti munculnya seperti ini ya. Muncul rangkuman seperti ini kategorinya dan subkategorinya apa aja. Ini makanan, transportasi, kemudian di sini ada detailnya. Nah, ini pengen lihat kalau transportasi, oh ternyata ada dua, gitu ya. Tanggal 1 dan tanggal 8. Untuk nomornya 12 14 ini mengacu di nomor yang ini ya, nanti ya, yang diinputkan nomor 12 sama nomor 14 gitu ya. Nah, kita juga bisa ubah ini. Nah, untuk drop down di sini dia akan mengikuti summary yang di sini ya. Di sini tuh ada berapa, dia akan mengikuti. Jadi kalau emang dikit ya berarti dikit, kalau banyak ya banyak gitu ya drop downnya ya. Misalkan ke makanan, oh ternyata di tanggal ini makanannya. Nah, ini juga udah menyesuaikan. Kalau misalkan kita ubah ke Februari nih, nah nanti juga akan berubah juga. Jadi di sini udah analisanya udah tiap bulan ya. Nah, ini udah berubah di bulan Februari. Seperti ini, teman-teman. Kemudian, nah di sini kalau misalkan kita pengen mengetahui berdasarkan tanggal, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 misalkan. Atau dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Nah, bisa seperti ini. Kemudian selanjutnya di sheet gabungan ya. Sheet gabungan ini merupakan gabungan dari suami dan istri. Nah, kalau di sini lebih ke tanggalnya bisa urut ya. Bisa urut dari Januari ke Februari. Nah, kalau di sheet suami, nah untuk sheet ini teman-teman nggak perlu ngapa-ngapain. Nanti yang perlu yang teman lakukan ngisinya itu di sheet suami atau di sheet istri gitu ya. Yang untuk menginputkan transaksinya teman-teman. Jadi di sini meskipun kalau kita lihat nih teman-teman, tanggalnya ngacak, tapi ketika digabungan ini, di sheet gabungan ini, nanti tanggalnya diurutkan oleh Excelnya itu sendiri. Gitu teman-teman. Kemudian untuk transaksi ini, nah kita juga bisa melihat di sini ada sama ya, sama dari untuk kategori ngambil dari sini ya. Kategori ngambil dari sini. Misalkan, misalkan yang ini ya, kita pilih pengeluaran nih. Kalau pengeluaran di sini juga pasti akan muncul. Nah, ada 3. Kalau pengen nambahin subkategorinya gimana? Ya tinggal tambahin di ref ini. Jadi teman-teman yang diedit tuh cuma yang ditambahin tuh suami, istri dan ref gitu ya. Kalau yang dashboard paling cuma ya nambahin proyeksi tadi ya, nambahin proyeksi. Ini nambahin, sorry, nambahin proyeksi yang di sini atau tinggal ngubah ini. Ya lainnya udah otomatis ya. Sama nambahin yang di sini. Oh ya, yang ini dulu ya. Ntar. Kalau misalkan ini ya untuk pos anggaran, di sini juga udah otomatis. Misalkan kita hapus nih. Nah, di sini tuh drop-downnya ada admin bank, tabungan, transportasi. Misalkan kita pilih transportasi, otomatis nanti di bawahnya pasti hilang transportasinya. Nah, tinggal admin bank dan tabungan. Kita pilih admin bank, berarti tinggal tabungan. Seperti itu ya. Jadi drop-downnya itu selalu berkurang. Oke, tadi sampai mana tadi? Nah, di sini ya, sampai pengeluaran ya tadi ya. Misalkan kita pengen nambahin subkategori. Kita pengen tambahin subkategori berarti tinggal tambahin yang di ref subkategori ini ya, pengeluaran ya. Subkategorinya misalkan kita tambahin buat laundry misalkan ya. Nah, kita bisa milih laundry ini ada di subkategorinya suami, istri atau semuanya gitu ya. Misalkan kita pilih
semuanya misalkan ya, berarti di suami harusnya ada. Nah, laundry udah urut sesuai abjad ya. Kemudian di istri coba ya, di istri berarti kita kategori pengeluaran. Nah, juga ada juga. Kalau misalkan cuma istri, kalau misalkan cuma di istri, gitu ya, berarti di suami nggak akan muncul lagi. Hilang. Di istri masih muncul, itu ya. Jadi disesuaikan penggunanya siapa. Oke. Selain pengeluaran juga ada pendapatan. Nah, jadi untuk subkategorinya itu sudah menyesuaikan masing-masing kriteria. Gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk mau menambahkan sama seperti pengeluaran, nambahnya nanti di sini ya. Nah, untuk urutan ini mau ke urutan yang keberapa gitu ya. Contohnya nih. Contohnya misalkan ada THR ini ya. Misalkan suami, dia urutan ke, misalkan kita balik nih, THR urutan ke 2 gitu ya. Sedangkan tunjangan urutan ke 4. Di sini otomatis tunjangan ini urutan keempat. Nah, THR urutan kedua gitu ya teman-teman. Jadi bisa diurutkan. Biasanya kalau saya sih prioritasnya mana yang paling sering ada gitu ya. Kayak misalkan di kategori juga nih. Saya urutkan yang pertama itu pengeluaran karena kita lebih sering menginputkan pengeluaran gitu. Nah, selain diklik ini ya, untuk drop down yang ada di Excel ini, teman-teman sebenarnya juga bisa sebenarnya mengetikkan gini gaji. Nah, dia pasti akan muncul gitu. Tunjangan, dia akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi bisa klik, bisa di input, diketikkan atau dipilih. Oh, sorry. Seperti ini. Nah, kemudian teman-teman untuk yang keluar dan masuk ini teman-teman nggak perlu khawatir karena ini udah ada validasinya. Ketika dia pendapatan, otomatis dia yang keluar tidak bisa diklik nih. Nih, ini nggak bisa diklik. Kalau misalkan dia pendapatan, yang bisa diklik adalah berarti yang masuk ya. Yang masuk, nah ini bisa diklik. Begitupun dengan pengeluaran. Dengan pengeluaran, kebalikannya, berarti kan yang bisa diklik itu yang, sorry, ini kalau misalkan seperti ini dihapus ya. Dihapus, kita ganti yang sesuai subkategori pengeluaran, misalkan makanan. Kalau yang pengeluaran berarti yang bisa diklik itu yang keluarnya saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau yang masuk otomatis tidak bisa. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, ini kenapa ada I? Nah, kenapa di sini ada D gitu ya? Kalau kita lihat di sheet ref, ini untuk membedakan ya. Di sini tuh harusnya D ya. Sorry, kayaknya tadi kepencet aja. Ini harusnya istri. Nah, seperti ini. D ini adalah inisial dari istri. Sedangkan I itu adalah inisial dari suami. Gitu. Jadi untuk membedakan biar nanti rumusnya jalan ya di sini ya. Karena untuk membedakan antara mandiri yang di sini dengan mandiri yang di sini. Nah, makanya tiap tiap ini nanti akan rumusnya beda. Kalau di sini ada D, berarti transaksi kategorinya biasanya kategori pasangan gitu ya. Jadi memang berlawanan, berbeda. Oke, ya teman-teman, di sheet suami untuk sheet istri juga sama aja seperti itu. Kemudian di sheet ref tadi sudah dijelaskan ya, untuk inisial nama itu adalah, oh di sini berubah ya. Ini harusnya metode ini. Inisial nama untuk suami ini defaultnya I, istri defaultnya D. Nah ini silakan teman-teman isi sendiri ya. Inisial ini harus berbeda. Kemudian metodenya, kategorinya, pendapatan. Nanti teman-teman pokoknya tinggal nambahin aja di sini. Di sini tuh
sebenarnya ada drop down, tapi ketika yang di sampingnya ini kosong maka nggak bisa ya. Kalau misalkan di sini ada, misalkan kita isi GoPay gitu ya. Nah, di sini baru bisa pilih. GoPay itu ada di suami, istri atau di semuanya. Misalkan istri aja. Nah, nanti efeknya bakal muncul di dashboard. Di dashboard nanti muncul GoPay gitu ya. Terus selanjutnya untuk kategori ini teman-teman juga bisa nambahin sendiri. Kemudian untuk pendapatan juga bisa ditambahin ya, teman-teman. Pendapatan kalau misalkan ada beberapa bisa ditambahkan, pengeluaran juga silakan ditambahkan sesuai kebutuhan. Kemudian terakhir tabungan, ini bisa ditambahkan juga sesuai ke kebutuhan teman-teman. Oke, jadi dari teman-teman cuma itu aja ya. Teman-teman tuh ngetiknya hanya atau inputnya itu hanya di pos anggaran. Ini pun juga sudah ada dropdownnya, tinggal pilih. Nanti kalau udah ada yang dipilih, nanti yang dipilih itu otomatis hilang dari dropdown selanjutnya gitu ya. Kemudian proyeksi teman-teman dalam 1 bulan, dalam 1 kali THP, take home pay, 1 kali gaji, itu proyeksi untuk pos anggaran masing-masing ini berapa gitu ya. Termasuk di sini juga ada tabungan ya di sini ya. Jadi pos anggaran ini selain pengeluaran juga ada tabungan gitu ya. Ini punya di sini. Untuk yang lainnya ini udah otomatis. Teman-teman tinggal pilih drop down nanti yang akan muncul sesuai dengan subkategorinya teman-teman. Ini kalau misalkan mau milih tanggal, pengen di sort dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Nah, pastikan yang di kiri itu lebih kecil daripada yang di kanan. Soalnya kalau misalkan yang di kiri lebih besar dari yang kanan, otomatis tidak bisa jalan. Ya, teman-teman. Oke, sekian overview aplikasi Arta pada kali ini. Oh ya, teman-teman, untuk harganya sendiri aplikasi Arta ini adalah 45.000 ya. Nah, teman-teman bisa dapat diskon 15 sampai 30.000, tapi kuotanya terbatas. Jadi teman-teman silahkan hubungi nomor ini ya. Oke, teman-teman, sekian penjelasan aplikasi Arta pada video kali ini. Jangan lupa subscribe. Sekian dan terima kasih.